Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata pelajaran Bahasa Lampung kelas 7 semester Ganjil bersama Ibu Yulinar SPDI. Kali ini kita masih mempelajari bahasan tentang wawalahan dengan subtema unsur intrinsik cerita. Kompetensi dasar 3.3.7 mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks wawalahan sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna unsur intrinsik dalam cerita. 2. Mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada dalam teks wawalahan. Unsur intrinsik cerita dalam sebuah karangan atau prosa ada unsur-unsur intrinsik cerita yang harus kita perhatikan sebab hal itu merupakan unsur-unsur pembangun dari sebuah prosa yang dapat dilihat dalam cerita tersebut. Secara umum, dalam sebuah karangan dapat ditemukan beberapa unsur intrinsik cerita seperti di bawah ini. 1. Latar belakang. 2. Alur cerita. 3. Tema. 4. Penokohan. 5. Amanat. Latar belakang cerita terdiri dari 3 macam, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ada 4 unsur terbentuknya latar belakang dalam cerita, di antaranya sebagai berikut. 1. Lokasi geografis seperti pemandangan, dekorasi, dan tempat kejadian. 2. Pekerjaan dan cara hidup tokoh. 3. Waktu terjadinya peristiwa seperti zaman, musim, tahun, bulan, hari, dan waktu. 4. Lingkungan religius, moral, intelektual, sosial, dan emosi. Alur cerita. Alur disebut plot, juga jalan cerita atau rentetan peristiwa. Alur juga dapat diartikan sebagai hubungan logis antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Hubungan tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Berdasarkan urutan ceritanya, alur dibagi menjadi 3 macam, yakni alur maju, alur mundur, dan alur kilas balik atau flashback. Tahap-tahap alur ada 5 bagian. Yang pertama, situation atau pelukisan keadaan, yaitu pengarang melukiskan keadaan, mengenalkan situasi dengan para tokoh. 2. Generating circumstances. Peristiwa ini mulai bergerak, yakni peristiwa yang bersangkut paut mulai bergerak. 3. Rising action atau konflik mulai menegang. Bagian ini merupakan berisi konflik yang mulai menegang. 4. Klimaks atau puncak, yaitu peristiwa-peristiwa atau konflik mulai pada puncaknya. 5. Denouement atau penyelesaian, yakni bagian dari isi klimaks mulai menurun atau pemecahan masalah dari semua
peristiwa. Nah, 5 tahapan alur ini dijadikan sebuah skema alur seperti yang tertera di sisi sebelah kanan. Tema dan amanat. Tema di dalam cerita merupakan pokok masalah yang harus diungkapkan pengarang di dalam cerita. Cara mencari tema di antaranya: 1. Bacalah cerita tersebut secara menyeluruh. 2. Catatlah hal-hal yang sering diungkapkan dalam cerita tersebut. 3. Catatlah kalimat-kalimat yang mengandung gagasan pokok cerita. 4. Hubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judul yang bersangkutan. 5. Temukanlah kalimat-kalimat kunci yang mengandung gagasan pokok tentang cerita tersebut. Amanat atau pesan merupakan nilai-nilai yang mau disampaikan pengarang melalui ceritanya. Nilai-nilai tersebut dapat berupa pesan moral, pesan kebaikan, dan sebagainya. Pesan atau amanat sering berhubungan dengan tema yang menjadi dasar cerita tersebut. Menentukan penokohan. Dalam menentukan penokohan dibagi menjadi 2. Yang pertama secara analitik dan yang kedua secara dramatik. Menentukan tokoh secara analitik ialah pengarang mengungkapkan watak para pelaku secara langsung. Sedangkan menentukan tokoh secara dramatik ialah pengarang menggambarkan tokoh secara tidak langsung dengan beberapa cara, diantaranya 1. Dialog di antara tokoh yang bersangkutan dengan tokoh yang lain. 2. Gerak-gerik atau perilaku tokoh yang bersangkutan. 3. Gambaran lingkungan di sekitar tokoh yang bersangkutan. 4. Pandangan atau pendapat yang menyatakan sikap tokoh lain tentang tokoh yang bersangkutan. Demikianlah materi wawagahan dengan submateri unsur intrinsik cerita telah Ibu sampaikan. Silahkan kalian pahami dan baca berulang-ulang kali sehingga kalian bisa paham dan mengerti tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Di halaman ini terdapat uji kompetensi siswa. Silahkan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. Dan di sini ada 10 soal yang jawabannya kalian bisa lihat kembali di materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, soal yang pertama adalah nyokah sai dimaksud jamu unsur intrinsik cerita. Wow, what piro bagian-bagian anja unsur intrinsik cerita ino? Sebutkan. 3. Sebutkan hal-hal sai tergolong anja latar belakang cerita. Pak, nyokah sai dimaksud jamu alur, plot, jalan cerita ino. Jelaskan. 5. Berdasarkan urutan cerita no, alur dibagi jadi 3 macam, yakni 6. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan alur. 7. Menentukan penokohan wat wocaro, yakni
Walau nyokah saya dimaksud jamu analitik, sewo jelaskan cara menentukan tokoh dengan dramatik. Puluh ulahnya nggal cerita musti ngemi amanat atau pesen. Jelaskan. Baiklah anak-anak, demikianlah materi yang sudah Mem Yuli sampaikan untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian berikan pertanyaan di kolom komentar. Mungkin itu saja dari Mem Yuli, semoga bermanfaat. Semangat terus meskipun kita masih dalam masa pandemi corona, tapi kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sukses untuk kita semua. Mem Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.